Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia, saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami. Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Oke, lanjut 2 kabar gacor lagi nih bos. Baru-baru ini yang pertama, Menhan Safri ternyata telah membocorkan bahwa Menteri Perangnya Mamarika telah menawarkan kepada negara kita Indonesia untuk menjadi pusat bengkel Hercules di Asia bos. Nah loh, menariknya tawaran itu pun katanya disambut positif. Bahkan sudah ada lokasi yang disiapkan sebagai pusat bengkel Hercules se-Asia itu. Lantas, bagaimanakah maksudnya itu? Gimana lokasinya? Dan yang bikin gregetan? Kira-kira nih, apakah ada motif tertentu di balik tawaran manis Menteri Perangnya Amerika ke Indonesia itu? Setelah ini kita cupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Pamor J-10, jet tempur Cina yang kini makin naik ke ubun-ubun. Setelah dulu sukses merontokkan Rafale-Rafale-nya India, kini kabarnya J-10 berhasil membantai jet tempur besutan konsorsium Eropa yaitu Typhoon. Nah loh, bagaimanakah ceritanya? Penasaran? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, jadi pada hearing Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat 19 Mei 2026 hari ini, Menhan RI Bapak Safri telah membocorkan isi percakapannya dengan Menteri Perang Mamarika yaitu Mr. Pete Hegseth bos. Dan ini bukan percakapan biasa nih. Karena menurut Menhan Safri, Menteri Perang Amerika itu ternyata telah menawarkan Indonesia untuk jadi pusat pemeliharaan alias pusat maintenance pesawat C-130 Hercules buatan Mamarika di kawasan Asia. Menhan Safri pun katanya menyambut tawaran itu dengan positif bos. Dan manjosnya, Indonesia langsung mengusulkan lokasi pusat maintenance-nya di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah loh, yang jadi pertanyaan di benak Mimin Tukimin, kenapa kok Amerika malah membidik Indonesia ya kan? Padahal pengguna Hercules di Asia itu banyak bos. Sekutunya juga pakai tuh. Ada Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Taiwan. Bahkan banyak negara Timur Tengah juga memakai Hercules. Tapi justru Indonesia yang dilirik. Nah, kalau kita pikir-pikir secara positif ya, negatifnya ntar bos. Ya, memang ada alasannya. Pertama, karena Indonesia termasuk operator Hercules terbesar dan paling berpengalaman di kawasan. TNI Angkatan Udara sendiri sudah puluhan tahun mengoperasikan berbagai varian Hercules bos. Mulai dari C-130B, C-130H, hingga Super Hercules C-130J terbaru, kita pun punya ya kan? Belum lagi Indonesia punya PTDI, kemudian ada Depo HAR TNI AU dan ekosistem maintenance pesawat yang mulai matang. Artinya, Indonesia mungkin dianggap punya SDM dan infrastruktur yang layak jadi hub regional. Bayangkan, kalau Hercules dari seluruh Asia sampai Pasifik harus servis atau overhaul, maka mereka bisa masuk ke Indonesia. Ini bukan cuma proyek bengkel pesawat, tapi bisa jadi pintu masuk transfer teknologi bos, pelatihan teknisi, bisnis spare part, sampai pengaruh geopolitik. Jadi lumayan juga ya kan keuntungannya kalau kita terima tawaran Amerika itu. Dah, sekarang kita bahas negatifnya bos. Pertanyaan mulai muncul, karena yang menawarkan ini bukan pejabat biasa nih. Bukan menteri ekonominya, bukan menteri perdagangan ya kan? Tapi Menteri Perangnya Amerika bos. Sekarang disebut Menteri Perang, Mr. Pete Hegseth. Yang kalau kalian ceki-ceki di Google, menteri yang satu ini agak barbar nih. Dia punya doktrin agak beda, yaitu doktrin perdamaian melalui kekuatan, peace through strength. Kalian cek aja di Google kalau nggak percaya. Dia adalah tokoh yang terkenal keras terhadap Tiongkok, sangat pro kekuatan militer, dan dikenal punya pendekatan geopolitik yang agresif. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar cuma tawaran proyek maintenance pesawat? Atau jangan-jangan nih ada motif tertentu di balik tawaran ini? Simak videonya sampai habis. Nah, sebelum masuk lebih jauh, admin ingatkan lagi ini cuma opini bos.
Kenapa Amerika tiba-tiba sangat tertarik sekarang? Ya, kemungkinan besar karena situasi di kawasan kita yang makin hot pop. Laut Cina Selatan makin tegang, Taiwan makin rawan, dan Amerika sedang sibuk membangun jaringan logistik militernya di Asia. Seperti kata Profesor Jiang kemarin yang admin upload videonya, Amerika punya yang namanya First Island Chain, rantai pulau utama bos. Dan disinilah Indonesia menjadi sangat menarik. Secara geografis negara kita ada di tengah jalur strategis Indo-Pasifik bos. Mau ke Laut Cina Selatan lewat Indonesia, mau ke Australia lewat Indonesia, mau ke Pasifik juga dekat. Dan jelas dengan posisi ini, Amerika pun pastinya punya kepentingan menjaga hubungan pertahanan dengan Jakarta. Dengan fakta, kemudian fakta bahwa tawaran ini katanya datang langsung dari Mr. Pete Hegseth, ya pikiran negatif Mimin pun mulai berkelana nih. Jangan-jangan ini bukan sekedar urusan bengkel Hercules. Karena ya seperti kata admin tadi, Pete Hegseth ini dikenal sebagai figur yang mendukung ekspansi pengaruh militer Amerika bos. Bisa jadi ya kan, pusat bengkel Hercules di Indonesia ini mungkin ya bagian dari permainan besarnya Amerika. Karena kalau Indonesia masuk lebih dalam ke ekosistem logistik Amerika, maka ke depan jelas hubungan militer kedua negara pastinya bakal makin nempel. Bukan sekonyong-konyong Amerika langsung bisa bangun pangkalan militer di Indonesia bos. Bukan kayak gitu, jelas itu nggak akan bisa, frontal banget tuh. Rakyat pasti banyak yang protes ya kan? Tapi melalui hal-hal lain, misalnya latihan bersama bisa meningkat, standar sistem makin dicucokkan alias kompatibel, dan rantai pasoknya makin terhubung. Dan secara perlahan, mungkin Indonesia bisa makin masuk ke orbit pertahanan barat. Walaupun ya, Indonesia tetap punya yang namanya politik bebas aktif, tapi dalam geopolitik kadang pengaruh tidak datang lewat pangkalan militer doang bos, melainkan bisa juga lewat ketergantungan logistik. Karena logikanya gini, begitu ada maintenance, butuh spare part, perlu upgrade, kemudian ya sistem teknisnya jelas akan bergantung pada satu pihak, yaitu sang big boss Amerika. Dengan memegang kunci itu, maka pengaruh strategisnya pun otomatis bisa ikut masuk ke Indonesia. Contoh kecilnya nih bos, misalnya nih udah bikin bengkel nih di Indonesia, pelanggan ramai ya kan se-Asia. Nah, Indonesia pun bilang ke dealernya di Amerika, bro kami butuh baut nih. Dan kalau Amerika tiba-tiba punya kepentingan saat Indonesia terdesak dengan para pelanggannya itu, ya Amerika bisa saja bilang, tahan dulu bos, kami mau kirim baut, tapi kalian izinkan kami dulu numpang nginap di situ. Nah loh, ini yang bisa bikin cukup hamsyong bos. Kalian bisa bayangkan efeknya jika hal itu terjadi. Oke, lanjut. Baru-baru ini lagi muncul kabar yang menaikkan pamor J10 Tiongkok bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Jadi katanya pada sebuah latihan udara bernama Zizal 2 di Qatar yang digelar katanya sekitar awal 2024 dulu, yang tiba-tiba kini kembali viral lagi setelah muncul klaim panas bahwa jet tempur Chengdu J10C milik Angkatan Udara Pakistan pada waktu itu ternyata sukses membantai Eurofighter Typhoon Qatar dengan skor telak 9-0. Waduh. Nah, laporan ini pun sekarang ramai dibahas media-media pertahanan asing bos, seperti yang admin tampilkan di video. Meski belum pernah dikonfirmasi resmi oleh Pakistan maupun Qatar, rumor ini pun jelas langsung mengguncang komunitas militer dunia bos. Pasalnya setelah J10 dulu berhasil merontokkan Rafale-nya India, kini untuk pertama kalinya J10C buatan China berhadapan langsung dengan Typhoon Eropa dalam simulasi tempur modern. Kabarnya, 4 kemenangan terjadi dalam duel jarak jauh BVR menggunakan rudal PL-15, sementara 5 lainnya terjadi dalam dogfight jarak dekat. Nah, disinilah sepertinya Eropa mulai panas dingin nih bos. J10 Tiongkok kembali jadi bintang. Bahkan di saat Tiongkok sudah pamer jet generasi 6-nya pada Desember 2024 dulu, Eropa malah masih sibuk debat anggaran upgrade Typhoon. Inggris pun bahkan mulai mengurangi ketergantungan pada Typhoon dan memilih membeli Lockheed Martin F-35 Lightning II dari Amerika. Lucunya lagi bos, Qatar baru menerima Typhoon mereka tahun 2022.
Sekarang malah muncul kabar mau dijual pula ke negara Turki. Nah, apakah ini merupakan sinyal besar bahwa dominasi udara barat mulai digoyang serius oleh kebangkitan teknologi militernya Bapak Xi Jinping? J-10CE sang Rafale Killer? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.